Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Maaf baru bisa muncul karena kesibukan yang tidak bisa saya lewatkan. Baru kali ini saya bisa muncul dan memberikan penjabaran tentang personal branding. Apa itu personal branding? Kenapa kita harus penting sekali belajar tentang personal branding? Tadi pertanyaan yang saya lontarkan adalah kunci dari mewujudkan pencapaian untuk meningkatkan profit, meningkatkan closingan yang bertubi-tubi, menjaring banyak pelanggan, yaitu dengan cara apa tadi kuncinya? People buy you, not your product. Maksudnya apa dengan kata-kata itu? People buy you, not your product. Sebelum saya jabarkan, saya ingin bertanya. Di era sekarang ini, antara yang pegang HP dan yang tidak pegang HP itu banyakan yang mana? Bahkan dari usia anak-anak sampai tua, hampir semuanya pegang HP. Hampir semua HP-nya adalah Android. Nah, itu yang disebut dengan era digital. Di era digital ini kalau kita masih tetap menggunakan penjualan offline, bisa tetap jalan, tapi sifatnya adalah di lingkungan sekitar saja. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus belajar digital marketing. Kita belajar secara digital marketing karena era sekarang ini adalah era digital di mana usaha yang akan maju dan berkembang adalah usaha yang berbasis digital. Nah, oleh sebab itu kita harus banyak mengetahui trik-triknya. Apakah itu? Ya, kuncinya itu tadi. People buy you, not your product. Kenapa? Karena di pasaran yang jual baju itu tidak cuma Anda sendiri, yang jual kosmetik tidak cuma Anda sendiri, yang jual alat-alat olahraga, yang jualan alat-alat elektronik, yang jualan kuliner itu tidak cuma Anda sendiri, banyak sekali yang jualan. Lah, kemudian kalau banyak sekali yang jualan, kita harus menentukan siapa yang beli. Benar gak? Kalau orang pada jualan semua di internet, posting ini, dan itu nggak cuma Anda sendiri, banyak sekali yang posting ini. Siapa yang beli? Pertanyaannya adalah siapa yang beli? Jelas yang beli adalah yang melihat postingannya Anda. Jelas yang beli adalah orang-orang yang mengenal Anda. Orang yang punya nomornya Anda, punya channel ke Anda, misalnya Facebooknya Anda. Nah, terus kemudian dari banyaknya penjual itu, sedangkan yang dibeli sama, mereka yang dipilih apanya? Misalnya ada yang jual baju, si A jual baju, sama-sama jual baju karena ngambilnya di satu agen dengan harga yang bervariasi pasti karena mengambil keuntungannya beda. Nah, tapi pembeli itu apa sih yang dipilih? Biasanya satu, karena kenal dengan Anda. Dia itu kan temanku, beli ke temanku aja. Yang kedua, Anda terbukti berkualitas. Artinya Anda selalu menjual barang-barang berkualitas. Yang ketiga, Anda amanah. Nah, dari Anda berkualitas, dari Anda amanah dan lain-lain itu didapat dari mana? Ya dari karena kenal Anda. Nah, untuk itulah pentingnya kita mengenalkan diri di media. Dari sini mulai terbaca arah pembicaraan saya ya. Untuk itu perlu sekali Anda itu dikenal oleh media. Untuk menjadi pelaku digital marketing, maka Anda harus dikenal. Pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak kawan di media.
Oke, kita harus pilih-pilih kawan. Saya pun juga pilih-pilih kawan. Jadi kawan yang sifatnya tidak melenceng atau tidak berkonotasi negatif. Begitu negatif langsung di-delete. Pertama kali adalah harus banyak kawan. Perbanyak kawan WA, perbanyak kawan Facebook, perbanyak kawan IG, perbanyak kawan macam-macam kan, di media banyak IG, ada YouTube, ada perbanyak kawan itu. Nah, kemudian cukupkah kita hanya dengan memperbanyak kawan? Belum. Cuma dengan memperbanyak kawan tidak akan membuat kita dikenal. Kita harus aktif. Kita harus banyak muncul. Misalnya kita penjahit, kita munculkan apa yang kita bikin, jahitan kita, tapi jangan berjualan. Karena kalau kita berjualan, orang udah enak duluan. Anda setor karya, tulis setor karya. Anda jual baju, tunjukkan bahwa Anda penjual, tapi jangan jualan. Nah, itu nanti akan didapat ilmunya dari mentor kita ya, nanti akan dikupas sama mentor kita. Kalau saya yang ngupas nanti takutnya kurang betul, karena saya juga masih belajar ya. Intinya, people buy you, not your product. Makanya sekarang ini kalau Anda lihat profil saya, pertama sekali nanti yang akan dikupas adalah profilnya Anda. Profilnya Anda harus dirubah, profil bisnis ya, bukan profil yang tersenyum manja, menggoda, bukan profil yang dengan anak, dengan suami, bukan, tapi profil sendiri bahwa Anda adalah seorang pengusaha, karena Anda sedang berjuang menjadi seorang pengusaha digital marketing ya. Terus nanti selain profil, Anda juga akan diarahkan untuk selain profil, Anda akan diarahkan untuk banyak berkawan di dunia maya. Anda akan diarahkan untuk berani bicara di depan publik seperti saya ini. Anda juga akan diarahkan untuk bagaimana menjadikan dagangan Anda itu sesuatu yang unik ya, lain dari yang lain, karena banyak sekali produk yang sama dengan apa yang Anda jual, maka Anda harus punya keunikan yang membuat orang melirik dagangan Anda. Nah, itu adalah salah satu atau sedikit bocoran apa yang nanti akan kita pelajari ke depan. Ingat, people buy you, not your product. Jadi Anda harus dikenal. Sekarang coba bayangkan artis-artis seperti Soimah. Kenapa Soimah dikenal? Dia punya ciri khusus apa? Nasar, dia punya ciri khusus apa? Terus kemudian Cici Tegal, dia punya ciri khusus apa? Kemudian Tukul, ya nanti yang akan dibahas adalah Tukul. Tukul itu ganteng enggak? Pinter juga enggak, karena nge-hostnya itu Inggrisnya pun juga pas-pasan. Apa yang dia bicarakan pun berdasarkan skrip yang dibuat oleh tim. Jadi apa yang ada di dalam diri Tukul itu sehingga membuat dia dikenal? Nah, itu yang nanti akan kita gali, itu yang nanti akan dikupas agar kita bisa memperoleh rahasia-rahasia atau jurus-jurus bagaimana kita bisa menjaring pelanggan lebih banyak, mendapatkan pembeli lebih banyak, dan closing bertubi-tubi. Begitu juga dengan penjahit ya, karena saya penjahit maka saya harus punya keunikan. Keunikan apa? Banyak sekali penjahit di sekitar kita, tapi kenapa dia harus memilih ke Bunda Naura? Apa keunikannya? Keunikan dari Bunda Naura adalah menyiapkan bahan, komplit dengan bahannya. Keunikannya lagi adalah bisa memberikan harga yang ramah, harga yang murah, tetapi dengan model baju yang wah. Nah, itu keunikan-keunikan yang saya tawarkan. Jadi, mulai sekarang, mulai detik ini, pikirkan apa keunikan Anda. Kemudian langkah apa yang harus Anda susun agar Anda dikenal. Ya, dikenal dalam artian positif. Jadi, kalau kita tampil di media, jangan tampil di dalam kondisi kita sedang membuat orang itu enak dengan tingkah kita, norak gitu ya. Silahkan pamer karya, silahkan pamerkan apa yang Anda bisa. Ini loh saya, dengan keahlian saya, dengan kemampuan saya, dengan kualitas saya. Itu yang harus sampean tampilkan ya. Jadi bukan menampilkan sesuatu yang sifatnya negatif. Demikian penjabaran dari saya saat ini. Ingat,
People buy you, not your product. Sukses.